Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Raja Kertanegara memiliki ambisi untuk menguasai Dwi Pantara. Wilayah kerajaan Singasari juga meluas ketika pemerintahan Raja Kertanegara. Ini bisa dilihat dengan ditaklukkannya beberapa daerah seperti Bali, Sunda, Pahang, Bakulapura, dan Gurun. Inilah Kidung Panji Wijaya Krama. Di sebuah negeri bernama Tumapel, memerintah seorang raja yang pemberani, yang bernama Prabu Kertanegara. Sang Prabu dianggap sebagai titisan Dewa Siwa, dan nama pentahbisannya adalah Siwa Buddha. Saat itu, Raja Tumapel tersebut mempunyai dua orang putri muda yang cantik jelita, yang keduanya ditakdirkan menjadi istri Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri merupakan adik sepupu dari Prabu Kertanegara. Raden Wijaya memiliki paras yang sangat tampan, ibarat bulan purnama. Dia dipuja dan dicintai semua orang, sedangkan Raja Tumapel sendiri diibaratkan seperti matahari yang mampu membakar segalanya. Tersebutlah patih yang sudah lanjut usia. Ia yang dikenal pandai, adil, dan bijaksana. Patih itu bernama Empu Raganata. Tapi sangat disayangkan, setiap nasihatnya selalu diabaikan oleh Raja Kertanegara. Karena itulah ia bermaksud mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, dia malah dipindah tugaskan menjadi adiaksa di Tumapel, atau semacam jaksa di suatu daerah. Sebagai patih, kini penggantinya adalah Kepu Anengah dan Panji Anggragani. Setelah menata ulang pasukan Bayangkara Istana dan menyingkirkan semua pejabat yang dirasa menjadi penghalang baginya, Prabu Kertanegara Sang Siwa Buddha bermaksud menaklukkan Dwi Pantara yang dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Pasukan besar Tumapel berangkat melalui pelabuhan Tuban. Kedua patih Tumapel yakni Kepu Anengah dan Panji Anggragani mengantarkannya sampai ke Tuban, lalu kembali ke istana. Dikarenakan sebagian besar pasukan dikirim ke Melayu, hanya tersisa beberapa orang perwira saja yang tinggal di istana Singasari atau Tumapel. Sementara Kertanegara Sang Siwa Buddha menjalani kehidupan yang penuh kemewahan dan mabuk-mabukan. Diceritakan ada seorang Adipati Sumenep di Madura Timur sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Sang Raja Kertanegara. Orang ini dianggap sesepuh atau yang dituakan di daerah bernama Nangka. Dia bernama Banyak Wide. Tetapi kemudian hari diberi nama Abhiseka yakni Arya Wiraraja. Sebelumnya, Banyak Wide atau Arya Wiraraja ini memegang posisi tinggi di istana Singasari. Akan tetapi, Prabu Kertanegara mencopot jabatannya dan menempatkannya menjadi Adipati Madura Timur di suatu daerah bernama Songenep atau Sumenep. Sudah lama Arya Wiraraja menunggu kesempatan bagus ini. Sekarang dia tahu bahwa Tumapel tidak memiliki pasukan yang mumpuni. Saatnya telah tiba. Dia segera menghubungi Jayakatong atau Jayakatwang, raja kerajaan bawahan bernama Gelang-Gelang, dan akhirnya memberi saran untuk mempersiapkan pasukannya menyerang Tumapel atau Singasari. Jayakatwang mengikuti saran dari Arya Wiraraja. Dia dan segenap anak buahnya mulai menyusun strategi bagaimana cara terbaik untuk menyerang Tumapel. Sagara Winotan menyarankan untuk menyerang istana Singosari dari dua jurusan. Prajurit akan dibagi menjadi dua kelompok. Pasukan kedua dipimpin oleh Jaran Guyang dan ditambah perwira Bangodolok, Kepu Prutung, Pencok Sahang, Liking Kangkung, Kampinis atau Durgapinis, dan Kandaka akan berbaris dengan bunyi-bunyian di sepanjang rute utara melawan yang akan dilalui untuk menyerang Tumapel. Prajurit yang melalui jalur utara ini akan menyebarkan teror di mana-mana, menembus perjalanan sampai daerah Mameling. Pasukan utama di bawah komando Patih Kepu Mundarang secara diam-diam akan bergerak melalui rute selatan tanpa sepengetahuan prajurit Tumapel. Raja Kertanegara telah menerima kabar tentang serangan musuh dari Daha dipimpin oleh Jayakatwang sudah sampai Mameling. Namun dia tidak percaya karena menurutnya tidak mungkin Jayakatwang berani menyerang Singasari karena Jayakatwang hanya sebagai adipati di daerah kecil. Sampai ketika beberapa prajurit penjaga perbatasan yang terluka parah dibawa menghadap raja.
ia baru percaya. Kemudian Raja Kertanegara segera memerintahkan Raden Wijaya dengan pasukannya untuk melawan musuh yang datang dari arah utara. Namun setelah kepergian Raden Wijaya, Raja Kertanegara justru kembali melakukan pesta pora. Dia nampak meremehkan kekuatan lawannya. Tiba-tiba, tanpa diduga oleh siapapun, musuh yang datang dari jalur selatan pimpinan Kebu Mundarang berhasil menyerang istana Singasari dan membobol benteng pertahanan. Keraton Singasari berhasil dikuasai olehnya dan Prabu Kertanegara Pralaya dalam serangan tersebut. Di Manguntur, Patih Kebu Anengah juga tewas. Seorang pangalasan berhasil kabur dari istana yang saat itu dikuasai prajurit Daha. Dia mengejar Raden Wijaya ke Mameling. Sesampainya di Mameling, dia segera melaporkan peristiwa yang terjadi di Keraton Singasari. Pada awalnya Raden Wijaya tidak memahami situasi. Wijaya mengatakan bahwa dia telah berhasil memukul mundur pasukan musuh di Mameling. Lalu pangalasan itu menjelaskan kepadanya bahwa prajurit yang dikalahkan Raden Wijaya tersebut memutar dan bergabung dengan prajurit utama di bawah komando Patih Kebu Mundarang. Bersama para perwira Daha lainnya yaitu Mahesa Bungalan, Kebu Wilalungan, Kebu Siluman, Kebu Jereng, Kebu Kanigara, Kebu Caluk, Kebu Teki, Kebu Taluktak, Mahesa Sapati atau Mahesa Santaka, Mantri Bowong, Kalamudot, Tumenggung Parungsari, Demang Brawalika, Gebok Basah, Lobar, Kalalimpung, Buta Wilis, Bubar Baleman, Jalak Katengeng, Rangga Mayang, Rangga Semi, Rangga Palana, Ralengsong, Rangga Pasung, Rangga Janur, Rangga Sunti, Rangga Wirada, Rangga Bete, dan Rangga Sumbi. Pasukan ini diam-diam melewati Lawor dan Sidabawana. Terkejut Raden Wijaya dan pengikutnya mendengar penjelasan dari pangalasan tersebut. Sesaat dia terdiam kala mendapat berita tewasnya Patih Kebu Anengah dan sang Prabu telah Pralaya. Raden Wijaya mengatakan bahwa dia telah memenangkan peperangan di Mameling. Banyak prajurit musuh yang mati. Bahkan perwira musuh juga banyak yang mati, seperti Mantri Kandaga, Kebu Prutung, Durga Pinis, Pencok Sahang, dan Likeng Kangkung. Bangodolok dan Jaran Buyang juga terluka parah. Raden Wijaya berdiskusi dengan para pengikutnya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka memutuskan untuk secepatnya kembali ke Tumapel. Sesampainya di Tumapel, mereka dihadang oleh prajurit Daha. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha melawan prajurit Daha yang kekuatannya jauh lebih besar tersebut. Akan tetapi, perlawanan mereka tak berlangsung lama, karena dengan mudah prajurit Daha memukul mundur Raden Wijaya dan pasukannya. Dengan terpaksa mereka harus melarikan diri dan dikejar oleh Patih Kebu Mundarang. Raden Wijaya melarikan diri ke area persawahan yang berbentuk lereng. Patih Kebu Mundarang dan pasukannya terus mengejar dan memburunya. Patih Daha tersebut terus mengejar Raden Wijaya dan mengangkat tombaknya bersiap untuk menyerang Raden Wijaya. Secara sigap Raden Wijaya menendang lumpur dan mengenai wajah Patih Kebu Mundarang, sehingga Patih Kebu Mundarang menghentikan pengejarannya. Setelah jauh dan dirasa cukup aman dari kejaran Patih Kebu Mundarang dan prajuritnya, Raden Wijaya mengumpulkan para sahabatnya yang tersisa, yaitu Lembu Sora, Gajah Pagon, Medang, Dangdi, Mahesa Pawagal, Nambi, Banak Kapuk, Kebu Kapetengan, Wirata, Wiragati, dan Pamandana. Raden Wijaya masing-masing memberikan kain giringsing yang digunakan sebagai cawat atau sabuk untuk para sahabatnya. Lembu Sora menyarankan kepada Raden Wijaya untuk menyerang sekali lagi. Dia berpendapat bahwa saat ini musuh pasti tidak berpikir akan ada serangan dadakan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menyetujui, dan itulah yang mereka lakukan. Dalam penyerangan ke keraton terlihat pasukan Daha sedang menikmati kemenangan. Mereka nampak tidak curiga sedikit pun bahwa malam ini akan ada serangan dari sisa-sisa prajurit Singasari. Tanpa diduga oleh siapapun, sisa-sisa prajurit Singasari menyerang prajurit Daha yang ada di luar keraton Singasari. Mereka dipimpin oleh Lembu Sora, Gajah Pagon, Mahesa Pawagal, Medang, dan Dangdi. Sapati Caluk, Taluktak Siluman, Lengsong Pasung, Bang Bungu Jering, Gebok Basah, dan Lobar segera menghadang mereka dengan pasukannya. Mereka menyerang dengan menggunakan senjata dan panah. Pasukan Gajah Pagon yang paling depan terus maju menyerang prajurit Daha. Akibatnya, Gebok Basah, Lobar, dan Kebu Bungalan mati oleh serangan Gajah Pagon dan pasukannya.
Kepu Pawagal berhasil menewaskan Lengsong Pasung, Dangdi menewaskan Mahesa Siluman. Lembu Sora menghadapi Kebo Taluktak dan Rangga Pasung. Kebo Taluktak tewas setelah lehernya dicekik oleh Lembu Sora. Patih Kebo Mundarang menerima laporan adanya serangan tersebut, segera diutusnya Kebo Wilalungan, Kebo Caluk, dan Mahesa Antaka beserta pasukannya yang ada di sekitar Api Unggun. Sisa-sisa prajurit Singasari tidak mampu melawan prajurit Daha yang terus bertambah. Mereka segera mundur dan dikejar-kejar oleh prajurit Daha sampai ke Jabalarangan. Malam telah tiba. Patih Kebo Mundarang memerintahkan untuk menghentikan semua pencarian. Patih Kebo Mundarang memerintahkan prajurit Daha untuk segera beristirahat, namun dengan tetap memperketat penjagaan. Di dalam keheningan malam, prajurit Daha melakukan patroli memastikan keamanan keraton. Beberapa pasukan ditempatkan tidak jauh di luar keraton, di tempat bernama Jabalarangan, dipimpin oleh seorang perwira Daha bernama Rangga Janur. Rangga Janur ini yang bertugas mengorganisir penjagaan, membagi mereka menjadi beberapa kelompok yang semuanya terdiri dari 1.000 orang. Semua diperintahkan untuk mengawasi serangan mendadak dari musuh. Setelah mengamati kekuatan musuh, Raden Wijaya berpikir tidak mungkin menyerang dengan serangan terbuka. Dia memerintahkan Lembu Sora untuk mengatur strategi dengan serangan senyap. Lembu Sora tahu ada perwira Singasari yang memiliki kekuatan supranatural. Dia adalah Kebo Kapetengan. Lembu Sora memerintahkan Kebo Kapetengan untuk terlebih dahulu menetralisir musuh yang sedang siaga dengan mantra tidur atau aji sirep. Karena kekuatan mantra aji sirep dari Kebo Kapetengan dicampur dengan kelelahan mereka yang luar biasa, pasukan Daha kemudian tertidur lelap. Prajurit Singasari di bawah pimpinan Arya Sidi menyerang mereka dalam senyap dan membunuh banyak prajurit Daha. Sebenarnya banyak prajurit Daha yang terbangun oleh suara serangan tersebut. Akan tetapi mereka merasa tidak bisa bergerak karena kekuatan mantra dari Kebo Kapetengan. Akhirnya salah satu pemimpin mereka, Rangga Sunta, mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Rangga Sunta lalu berusaha memecahkan mantra tersebut dengan cara mengambil tanah dengan tangan dan menyebarkannya ke atas kepala para prajurit Daha. Seketika semua prajurit Daha tersadar dan mampu bergerak untuk melanjutkan peperangan. Dalam gelap terjadi pertempuran sengit. Pihak Raden Wijaya harus menghadapi prajurit Daha dan perwira-perwira Daha, yaitu Mantri Wawalang, Bowong, Kalamuneng, Rangga Janur, dan Wirangirit. Melihat situasi yang tidak mungkin tersebut, sisa-sisa pasukan Singasari berusaha mundur dari medan pertempuran. Seorang perwira Singasari dan beberapa prajurit berusaha melindungi teman-temannya yang melarikan diri. Mereka menjadi tameng hidup bagi sisa-sisa prajurit Singasari tersebut. Perwira Singasari itu bernama Wiragati. Wiragati dan beberapa prajuritnya harus tewas di tangan para perwira Daha tersebut. Sambil mundur, Wirota, Nambi, dan Kebo Kapetengan terus menahan serangan para prajurit Daha. Seorang putri Kertanegara berhasil diselamatkan oleh Raden Wijaya dan langsung dibawa pergi. Jadi, ketika malam itu prajurit Singasari melakukan serangan, Raden Wijaya berada di belakang garis penjagaan Daha. Tidak jauh dari Api Unggun, tempat para prajurit Daha beristirahat dan menghangatkan badan. Setelah serangan utama berhasil, Raden Wijaya kemudian menerobos garis musuh tanpa ada pertempuran. Dalam cahaya Api Unggun yang saat itu berkobar, Raden Wijaya melihat putri pertama yang bersembunyi di sana dan langsung membawanya. Setelah berhasil menyelamatkan putri Kertanegara tersebut, Raden Wijaya meminta Lembu Sora supaya melakukan serangan lagi, dengan harapan putri bungsu juga akan ditemukan dengan cara serupa. Akan tetapi demi melindungi Wijaya dan sang putri, Lembu Sora menyarankan untuk mundur secara sembunyi-sembunyi. Dengan perasaan sedih, Raden Wijaya akhirnya mengikuti saran ini. Sepanjang malam mereka berjalan menuju arah utara. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Patih Kebo Mundarang memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengejar Raden Wijaya. Mereka adalah Jalak Katengan, Adingding, Rangga Palana, Kalamuneng, dan Buta Wilis. Ketika di Telaga Pager, mereka berhasil menyusul Raden Wijaya dan kawan-kawannya. Dengan ganasnya prajurit Daha menyerang Raden Wijaya dan sisa pasukannya. Namun, para sahabat Wijaya berhasil menahan serangan lawan. Gajah Pagon melawan Jalak Katengan dan Adingding. Dalam pertempuran itu,
Gajah Pagon membunuh Jalak Katengan dan Kalamuneng, sedangkan Kebu Kapetengan menghadapi Sipalana dan Buta Wilis. Namun naas dalam serangan tersebut, Gajah Pagon terluka di bagian paha. Wijaya dan pasukannya terus lari ke arah hutan belantara untuk mencari perlindungan. Akhirnya prajurit Daha pun berhenti mengejar Raden Wijaya. Raden Wijaya dan kawan-kawan terus berjalan melewati hutan dengan sang putri digendong secara bergantian oleh sahabat Wijaya. Setelah berjalan berlangsung cukup lama, Lembu Sora menyarankan kepada Raden Wijaya untuk mencoba pergi ke Madura Timur dan meminta bantuan Arya Wiraraja. Karena dirasa sudah tidak ada cara lain, akhirnya Wijaya menerima saran dari Lembu Sora tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka sampai di Pandaan, di mana mereka diterima dengan ramah oleh buyut Pandaan yang bernama Macan Kuping dan anaknya bernama Kancil Bang. Raden Wijaya dijamu dengan buah kelapa muda. Setelah dibuka, kelapa muda yang dipersembahkan kepada Wijaya tersebut ternyata berisi nasi putih murni. Sebelum melanjutkan perjalanan, Raden Wijaya menitipkan Gajah Pagon yang terluka supaya dirawat di Pandaan. Selanjutnya, perjalanan Raden Wijaya akhirnya sampai di daerah Datara. Sementara itu, setelah kemenangannya menghancurkan Singasari, pasukan Daha kembali ke Kadiri. Putri bungsu Kertanegara dibawa dan diserahkan kepada raja sebagai tawanan perang. Waktu menjelang sore, Raden Wijaya dan kawan-kawannya tiba di Pulau Madura. Karena dirasa tidak mungkin melanjutkan perjalanan di malam hari, mereka memutuskan untuk bermalam di area persawahan. Dengan sukarela, Lembu Sora berbaring tengkurap di tanah untuk menyediakan punggungnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan sang putri Kertanegara. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan hingga memasuki Kadipaten Sumenep. Ketika Arya Wiraraja melihat Raden Wijaya datang, pada awalnya terkejut dan masuk ke Kadipaten. Sambil istirahat di Balai Panjang, Raden Wijaya bertanya kepada Rawiro dan Lembu Sora, apakah ini sebagai pertanda kurang baik? Akan tetapi ternyata itu hanya pikirannya saja. Segera Arya Wiraraja dan semua kerabatnya datang untuk menyambut Raden Wijaya dan sang putri. Mereka ditawari segala keramahan dari Arya Wiraraja. Raden Wijaya dan sang putri tinggal di Pura Kadipaten, sedangkan para sahabatnya bertempat tinggal di Tinangkil, kediaman Arya Wiraraja. Selanjutnya mereka berdiskusi cukup lama. Di sini Arya Wiraraja berjanji akan membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali kerajaannya yang telah dikuasai Daha. Raden Wijaya sangat senang karena merasa sangat berterima kasih. Raden Wijaya berjanji bahwa jika Dewata menghendaki dia menjadi raja suatu hari nanti, dia akan memberikan setengah dari wilayah kekuasaannya kepada Arya Wiraraja. Setelah beberapa waktu tinggal di Sumenep, Arya Wiraraja memberi saran kepada Raden Wijaya untuk mencoba mengambil hati Raja Jayakatong atau Jayakatwang dengan cara menyatakan menyerah dan mengabdi kepada raja tersebut. Arya Wiraraja yang akan mengatur segalanya dan akan menjadi perantara. Jika Raja Jayakatwang menerima penyerahannya, Raden Wijaya harus menunjukkan pengabdiannya di negeri Daha, dan pada suatu saat dia harus meminta tanah perdikan kepada raja, yaitu tanah di daerah Trik atau Tari, yang kemudian akan digarap oleh orang-orang Madura sebagai wujud pengabdiannya kepada Raja Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian harus mencari kembali orang-orang Singosari yang setia kepadanya untuk dibawa dari Tumapel ke pemukiman barunya. Raden Wijaya harus senantiasa waspada supaya rahasia ini tidak diketahui oleh orang-orang Daha. Raden Wijaya menyetujui rencana tersebut dan segera seorang utusan Arya Wiraraja berangkat ke Daha dengan sebuah surat di mana Raden Wijaya menawarkan penyerahan dirinya dan meminta untuk diterima pengabdiannya di istana Daha. Dengan senang hati, Prabu Jayakatwang menerima penyerahan Raden Wijaya tersebut. Selanjutnya, Raden Wijaya dan beberapa rombongan meninggalkan Madura menuju Daha. Arya Wiraraja mengantar Raden Wijaya sampai di Teru. Kemudian Wijaya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke Daha. Sementara sang putri tetap berada di Madura. Perjalanan Raden Wijaya sampai di satu tempat bernama Jongbiru dan beristirahat di sana. Ketika seorang prajurit memberitahu Raja Jayakatwang bahwa Raden Wijaya dan rombongan telah sampai di Jongbiru, dia segera mengirim mantri Sagara Winutan dan Jangkung Angilo untuk menemuinya.
Raja Jayakatwang mengira bahwa Putri Tumapel juga akan ikut bersama rombongan Raden Wijaya tersebut. Setelah Mantri Sagarawinotan menemukan Raden Wijaya di bawah pohon andul, dia segera menyampaikan undangan dari Raja Jayakatwang tersebut. Kemudian mereka bersama-sama berangkat ke Istana Daha. Mantri Sagarawinotan yang mengendarai kereta berhenti di Jabalarangan. Setelah Jangkung Angilung melaporkan kedatangan Raden Wijaya, Pangelet membawanya masuk. Raja menyambutnya dengan hangat, menerima penghormatan Raden Wijaya dan hadiah pemberian Arya Wiraraja yang dibawanya, yaitu makanan manisan dari Cina. Raja Jayakatwang kemudian meminta Raden Wijaya untuk duduk di dekatnya, di Palimanan di sisi sebelah timur. Setelah kunjungan selesai, Raja Jayakatwang memerintahkan Mantri Sagarawinotan untuk mengantarkan Raden Wijaya ke tempat penginapannya. Tempat tersebut berada di sebelah utara di daerah Jongbiru, di mana ada tempat berkemah tepi laut yang luas. Sementara itu, Patih Kebu Mundarang, Demang Drawalika, dan Temenggung Parosari diperintahkan untuk menyiapkan resepsi bagi para tamu, karena kedatangan Raden Wijaya tersebut bertepatan dengan acara festival tahunan yang akan digelar dengan sangat meriah. Di sana juga ada Kebu Rubuh dan Pangelet, serta para tamu yang ikut berpesta. Mantri Sagarawinotan bermaksud mengundang Raden Wijaya bergabung dengan mereka untuk makan malam. Akan tetapi, banyak kapuk dan Mahesa Pawagal menyampaikan jika Raden Wijaya hanya ingin menyendiri, karena Raden Wijaya telah bersumpah untuk tidak memakan makanan lezat atau minuman keras apapun sebelum Raja Jayakatwang mengembalikan putri bungsu yang merupakan istri Wijaya. Keesokan harinya, di lingkungan istana diadakan pesta mewah. Raja Jayakatwang dikelilingi oleh bini Aji. Di sana juga terdapat Dyah Ajeng Ratna Sutawan. Di sini diceritakan bahwa Ratna Sutawan adalah gadis muda yang cantik yang telah diangkat Jayakatwang untuk diadopsi. Kemudian Raja Jayakatwang meminta Raden Wijaya duduk di sebelahnya. Tak lama kemudian, Raja Jayakatwang memerintahkan Cengkrongbang, Bawok Pangkuh, dan Kebu Rubuh untuk mengatur permainan senjata dan tarian senjata sambil diiringi tetabuhan gamelan dan gong. Raja Jayakatwang menyarankan agar Raden Wijaya memilih anak buahnya untuk menghadapi Mantri Daha. Selanjutnya, diadakan perlombaan yang pesertanya adalah Lembu Sora, Dangdi, Medang, Mahesa Pawagal, dan Nambi dari Tumapel melawan Kebu Rubuh, Pangelet, Kebu Mundarang, Pasung Sari, dan Demang Drawalika dari Daha. Mereka saling berlomba. Dalam permainan tersebut, orang-orang Raden Wijaya menang. Setelah jeda, kemudian diadakan adu jotos, di mana Raden Wijaya akan menunggangi kuda bernama Dalang Guse, memimpin mantrinya sendiri, dan Sagarawinotan yang menunggangi kuda Babalan Cela, memimpin mantri Daha. Dengan diiringi musik dari kendang dan gong, permainan dilanjutkan. Raden Wijaya memacu kudanya dan menyerang Mantri Sagarawinotan dengan tongkatnya. Mantri Sagarawinotan dan para mantri Daha hanya menangkis saja tanpa menyerang. Raja Jayakatwang melihat bahwa mantrinya dari Daha tidak ada yang berani begitu, karena mereka harus melawan seorang pangeran. Raja Jayakatwang meminta supaya dari Tumapel bukan Raden Wijaya yang memimpin, namun dicarikan pengganti lainnya. Raden Wijaya menurut. Ditunjuknya Lembu Sora menggantikan posisinya memimpin permainan. Dalam permainan tersebut, Lembu Sora melawan Kebu Mundarang, Nambi melawan Pangelet, Mahesa Pawagal melawan Kebu Rubuh, Medang melawan Parusari, dan Dangdi melawan Demang Drawalika. Selama perayaan, pertama Pamandana dan kemudian Raden Wijaya sendiri telah mengenali Ratna Sutawan yang lebih muda dari dua putri Tumapel. Sementara Lembu Sora telah melihat dua pelayannya, yaitu Madraka dan Sodrakara. Raden Wijaya mengira dia akan menjadi tunangannya sekarang, tetapi Pamandana berpikir bahwa petunjuk yang diberikan sang putri kepadanya harus dipahami secara berbeda. Setelah mencari informasi, ternyata Raja Jayakatwang telah jatuh cinta kepada Dyah Ratna Sutawan. Namun, Ratna Sutawan menolak lamaran Raja Jayakatwang tersebut. Akhirnya, salah satu selir Raja Jayakatwang bernama Sri Kirana mengambil nasibnya dan mengangkatnya sebagai putri untuk membuat Raja Jayakatwang tidak mungkin melaksanakan rencananya. Namun,
Raja Jayakatwang ini tetap jatuh cinta di dalam hati. Sementara Ratna Sutawan bertekad untuk bunuh diri jika Raja Jayakatwang berani menyentuhnya. Dalam sebuah kisah yang penuh romantisme dan sentimentalitas, menceritakan tentang kesedihan dua orang yang terpisah, tentang hubungan yang dapat dibangun saudara di antara mereka melalui kepintarannya dan dengan bantuan para sahabat Raden Wijaya sendiri. Bagaimana Raden Wijaya melukis untuk Ratna Sutawan dan dia menghadiahkannya dodot bersulam indah, dan betapa besar kesedihan para wanita ketika mereka segera mengetahui bahwa Raden Wijaya akan meninggalkan keraton Daha. Sesuai arahan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya meminta hutan tarik kepada Raja Jayakatwang. Raja Jayakatwang mengabulkan permintaan Raden Wijaya itu dengan memberikan hutan tarik kepada mereka. Arya Wiraraja selanjutnya mengerahkan orang-orang Madura untuk babat alas tarik. Selanjutnya, orang-orang Madura telah menjadikan hutan tarik menjadi sebuah desa bernama Majapahit. Dan seiring dengan perkembangan pemukiman baru yang pesat, Raden Wijaya meminta izin untuk pergi ke sana. Raja Jayakatwang mengizinkannya, asalkan Raden Wijaya berjanji untuk tidak pergi terlalu lama, karena di Daha akan sepi jika dia pergi. Raden Wijaya ditemani oleh para sahabatnya mundur dari Daha. Itu adalah salah satu siasat yang luar biasa, dan dia dikagumi oleh orang-orang, karena bahkan Raja Jayakatwang tidak dikagumi. Keberangkatannya jatuh pada hari Mertamasa. Tidak ada orang di Daha yang memiliki firasat tentang rencana Raden Wijaya tersebut, tetapi pertanda buruk meramalkan bahwa tidak ada hal baik yang akan datang ke Daha setelah dari hari ini. 7 hari kemudian, Raden Wijaya dan para pengikutnya mencapai Majapahit. Di sini diceritakan tentang perincian lokasi kota, tentang pembagiannya, tentang pelayaran yang sibuk, dan tentang masuknya orang-orang asing yang datang untuk membentuk populasi pertama dari ibu kota Nusantara itu nantinya. Di Majapahit, Raden Wijaya menempatkan dirinya di dalam sebuah pesanggerahan. Dia segera mengadakan pertemuan dan dianggap sebagai raja yang merdeka. Pada hari pertama pertemuan, dia diberi daftar orang-orang yang baru saja menetap di Majapahit muncul di hadapannya. Yang terbaik dari mereka dinaikkan pangkatnya atau Kinulawi Suda dan diberi nama baru Suprajata, Jagawastra, Kapal Asuka, Januwa, Suras Sampana, Tunjung Tutur, Jajakapidikan, Sikembar Singanuwu dan Singandaka, Caritangsa, Rara Sindura, dan beberapa mantri lainnya. Ketika Raden Wijaya melihat bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik di Majapahit, ia mengirim Mahisa Pawagal ke Madura untuk memberitahu Arya Wiraraja tentang keadaannya. Ketika utusan itu tiba di Madura, Arya Wiraraja baru saja menyiapkan kapal untuk membawa sang putri Tumapel yang tinggal bersamanya ke Majapahit. Dia memberitahu utusan Raden Wijaya tersebut bahwa sebagai gantinya, dia akan mengirim putranya yang tinggal di Tunjung, yaitu di Madura Barat, ke Majapahit, dan bahwa istrinya Nipinatih akan menemani sang putri. Rombongan kemudian berangkat ke Majapahit dan tiba di Wirasaba, distrik utara Majapahit. Sementara putra Arya Wiraraja ditinggalkan di Wirasaba ditemani oleh Banak Kapuk. Mahisa Pawagal pergi bersama para wanita ke Majapahit, di mana ia melaporkan misinya kepada Raden Wijaya. Wirasanta dan Kapal Asuka diberitakan untuk menjemput putra Arya Wiraraja dan mengantarkannya ke hadapan Raden Wijaya. Begitulah segera setelah dia datang dan muncul di hadapan Raden Wijaya, dikatakannya jika dia utusan dari ayahnya. Disampaikan pesan dari ayahnya bahwa Arya Wiraraja baru saja mengirim utusan ke Cina. Dia mengusulkan kepada Kaisar untuk meminjamkan bantuan dalam memerangi Daha dan menjanjikan dia putri Jawa sebagai hadiah. Karena kapal Arya Wiraraja akan pergi dengan kapal lain ke Cina, dan yang harus dilakukan hanyalah menunggu kembalinya putranya dari Majapahit. Dia memberitahu Raden Wijaya bahwa dia akan segera kembali ke Madura. Arya Wiraraja bagaimanapun telah memperingatkan Raden Wijaya melalui putranya bahwa dia tidak boleh terburu-buru menyerang Daha sebelum kedatangan orang-orang Cina. Putra Arya Wiraraja meyakinkan Raden Wijaya bahwa jika dia tidak berhasil melawan Daha, dia bersumpah tidak akan kembali ke Madura.
Arya Wiraraja kemudian akan membantunya dengan orang-orang Madura untuk meraih cita-cita Raden Wijaya. Raden Wijaya berjanji akan bertindak sesuai dengan nasihat Arya Wiraraja, karena Arya Wiraraja telah membantunya dengan baik dengan nasihatnya di sebelumnya. Kemudian dia bertanya kepada putranya Arya Wiraraja tersebut, siapa nama aslinya? Karena orang-orang Madura kurang begitu mengenalnya. Maka dari itu, Raden Wijaya memberi nama karena begitu kuat dan sakti atau wenang, diberilah nama Wenang. Ia juga diberi pangkat Rangga, dan selanjutnya secara resmi disebut Rangga Lawe. Kemudian mereka semua meninggalkan Wirasaba. Sang putri ditemani Nipinate, Rangga Lawe tinggal dengan Lembu Sora. Keesokan paginya, Raden Wijaya kembali berdiskusi dengan Lembu Sora, Rangga Lawe, dan beberapa mantri terkemuka lainnya tentang strategi perang melawan Daha, pengiriman mata-mata, dan kesulitan yang akan dihadapi pasukan Majapahit. Rangga Lawe mengatakan bahwa dia akan kembali ke Madura dan secepatnya akan kembali ke Majapahit dengan membawa kuda-kuda Bima dari Kore yang pernah diperoleh ayahnya. Raden Wijaya menyetujui dan mengatakan bahwa dia akan memastikan bahwa orang-orang Madura sementara itu akan menyiapkan tempat tinggal bagi Arya Wiraraja di seberang Puri di Majapahit. Pada bulan Waisaka, Mantri Sagara Winotan tiba di Majapahit sebagai utusan Raja Jayakatwang untuk mengingatkan Raden Wijaya akan janjinya sebelumnya pada keberangkatannya dari Daha, bahwa setelah berburu di Majapahit, ia juga akan pergi berburu dengan Raja Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji pada Mantri Sagara Winotan yang ia kunjungi di Wirasaba karena ia ingin mencegahnya melihat kota raja yang baru, bahwa ia akan berangkat pada bulan baru dan berada di Daha pada bulan purnama. Pada saat Mantri Sagara Winotan di Wirasaba, bersamaan pula Rangga Lawe tiba di sana dengan kuda-kuda Bima. Mantri Sagara Winotan berpikir bahwa Raden Wijaya telah membelinya untuk perburuan yang akan datang. Dan Raden Wijaya melakukan yang terbaik untuk memperkuat pendapatnya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang menunggu anjing pemburu. Dan akan disiapkan pula jaring berburu dengan yang baru. Ketika semua perlengkapan berburu siap, dia akan segera berangkat ke Daha. Mantri Sagara Winotan mempercayai segalanya, dan sambil tersenyum, dia mengungkapkan kegembiraannya karena dia akan segera melihat orang-orang Madura yang bekerja keras. Jelas ada sesuatu yang merendahkan dalam perkataan Sagara Winotan tersebut. Karena itu Rangga Lawe menganggap kata-katanya sebagai penghinaan terhadap orang-orang Madura, dan bertanya kepada Mantri Sagara Winotan, apa perbedaan antara Tani dan orang-orang Daha? Rangga Lawe juga mengatakan kepada Sagara Winotan dengan nada mengancam bahwa dia akan melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang Madura itu. Mantri Sagara Winotan sedikit terkejut dengan ucapan Rangga Lawe dan bertanya kepada Raden Wijaya, siapa mantri baru itu? Siapa yang berbicara seperti itu begitu merendahkannya? Raden Wijaya menyadari bahaya yang mengintai dalam pertengkaran antar kedua pria itu. Raden Wijaya memberi petunjuk kepada Lembu Sora. Lembu Sora dengan cerdik segera mengarahkan Rangga Lawe pergi dan menyuruhnya untuk mengawasi turunnya kuda-kuda. Rangga Lawe bangkit dan pergi dengan sangat berisik dan dodot ditangguhkan, seolah-olah tidak ada penonton sama sekali. Setelah kepergiannya, Mantri Sagara Winotan diberitahu bahwa ini adalah Rangga Lawe, sepupu dari Lembu Sora, seorang petani tunjung di Madura Barat yang kurang pergaulannya, seharusnya tidak terlalu membebaninya. Mantri Sagara Winotan puas dengan itu, segera berpamitan dan kembali ke Daha. Kuda Arya Wiraraja yang dibawa Rangga Lawe ke Majapahit ada 27 ekor. Semua dibagikan kepada para mantri. Setelah Arya Wiraraja menyelesaikan persiapannya di Madura, dia datang ke Majapahit dengan pasukannya dan dengan semua perbekalannya. Raden Wijaya sendiri yang menjemputnya di Wirasaba bersama dengan Lembu Sora. Pada suatu pertemuan, Arya Wiraraja menyampaikan tentang hasil kesepakatan yang diperolehnya dari Kaisar Cina. Dia hanya berani menawarkan kepadanya 2 putri Tumapel yang terkenal karena kecantikannya, di mana orang Cina berjanji akan datang ke Jawa membantunya pada bulan Waisaka, yang berarti ini sesuai dengan rencana Arya Wiraraja. Lembu Sora bertanya tentang strategi selanjutnya. Rangga Lawe menyarankan untuk membagi prajurit menjadi 2 kelompok.
Satu kelompok akan menyerang melalui jalur utara di jalan utama melalui Ninggasana, yang lain di sepanjang rute selatan melalui Singosari, Sidabawana, dan Lawor pada rute yang sama yang akan dilalui Patih Kebomundarang pada saat itu. Kedua kelompok kemudian akan bertemu di Barebek. Arya Wiraraja menyetujui rencana ini. Raden Wijaya mempercayakan Arya Wiraraja menjadi kepala komando pasukan yang melalui jalur utara dan juga memintanya untuk mengirim utusan ke pantai dalam perjalanan untuk memberitahu orang-orang Cina tentang situasinya pada saat kedatangan mereka. Arya Wiraraja mengikut sertakan mantri dari Majapahit, yaitu Jagawastra, Wirasanta, Surasampana, dan Rara Sindura pada pasukannya. Di sisi lain, si kembar yakni Singanuwuk dan Singandaka, kapal Asoka, Caritangsa, Jajakapidikan, Wirota, dan Rangga Parijata akan memimpin angkatan darat melalui jalur selatan di bawah komando tertinggi yakni Raden Wijaya. Begitulah kesepakatan dan strategi perang yang akan dilaksanakan oleh Raden Wijaya. Selanjutnya mereka membubarkan diri untuk mempersiapkan segala perlengkapan. Pada saat itu pula, Raja Jayakatwang menerima laporan bahwa wilayah Daha telah diserang oleh pasukan Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Banyak dusun dan desa yang telah dirampas oleh pasukan Majapahit tersebut. Raja Jayakatwang terkejut mendengar berita itu. Dia segera mengumpulkan mantrinya di Balebang dan berdiskusi dengan mereka tentang strategi apa yang harus dilakukan. Ruangan itu penuh dengan para mantri Daha. Raja Jayakatwang sangat malu dengan permasalahan ini. Patih Kebomundarang bertanya kepada sang raja, tindakan apa yang akan mereka berikan kepada Majapahit. Raja Jayakatwang terdiam sementara. Selanjutnya terjadi pertengkaran di antara para mantrinya, yaitu Keborubuh yang menyalahkan Mantri Sagarawinotan atas apa yang telah terjadi. Mantri Sagarawinotan telah memberikan informasi yang salah tentang Majapahit, sehingga mereka mempersiapkan pemberontakan terhadap Raja Jayakatwang. Sagarawinotan tidak terima direndahkan seperti itu. Dia segera mencabut pedangnya, sementara mantri yang lain terdiam. Mereka semua menunggu sabda sang Raja Jayakatwang. Raja Jayakatwang berhasil menenangkan mereka berdua. Mendadak Aku dari Tuban masuk dan menghadap raja. Setelah mengaturkan sembah, dia menyampaikan kabar bahwa pasukan Tarta dari Cina telah tiba. Panglimanya bernama Taru Laksana telah tiba dengan pasukan besar. Sebagian sudah mendarat di Datara dan dikabarkan bahwa mereka datang karena diundang oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pasukan darat telah bergerak maju di sepanjang pantai utara dan telah menghancurkan Tuban. Semua penduduknya melarikan diri karena ketakutan. Raja Jayakatwang mengerti bahwa dia tidak boleh menunda lagi. Patih Kebomundarang segera membagi prajurit Daha menjadi 3 divisi, yakni Utara, Timur, dan Selatan. Pasukan utara ada Mahesa Antaka dan Bowong sebagai senopati. Pasukan timur dipimpin oleh Mantri Sagarawinotan dan Senopati Rangga Janur. Pasukan selatan di bawah komando Kebomundarang dengan Pangalet sebagai senopatinya. Selanjutnya terdengar suara-suara dan tabuhan sebagai tanda berkumpulnya semua prajurit Daha. Alun-alun kota raja penuh dengan seluruh prajurit. Pasukan Daha di selatan menghadang serangan pasukan Majapahit, sehingga terjadi peperangan. Majapahit dipimpin oleh si kembar Singanuwuk dan Singandaka, kapal Asoka, Rangga Parijata, dan Jajakapidikan, serta pasukan panah yang dipimpin oleh Rawiro. Sementara di timur, pasukan Arya Wiraraja yang beranggotakan orang-orang dari Madura bertemu dengan pasukan Daha yang dipimpin Mantri Sagarawinotan dan Senopati Rangga Janur. Perang tidak bisa dielakkan, mereka saling membabat dengan pedangnya, menusuk dengan tombaknya, dan menangkis dengan tamengnya. Sementara pasukan utara yang dipimpin oleh Sri Raja Jayakatwang dan Senopati Bowong bertemu dengan pasukan Tartar. Dalam perang itu banyak prajurit dari kedua belah pihak yang tewas. Suara hiruk pikuk peperangan berbaur dengan suara jeritan kematian. Sudah tak terhitung berapa banyak nyawa yang melayang dalam peperangan tersebut. Dalam hiruk pikuknya peperangan, nampak Gajah Pagon yang pernah ditinggalkan Raden Wijaya pada saat terluka di Pandakan dalam pelariannya dahulu, ini muncul kembali di tempat pertempuran tersebut. Gajah Pagon datang bersama kepala desa Macan Kuping dan putranya Kancil Bang.
Patih Kebumundarang memerintahkan Pangelet dan pasukannya untuk melawan Singanuwuk dan Singandaka. Serangan para prajurit Daha itu semakin membuat Singanuwuk dan Singandaka marah. Dengan ganas mereka berdua menahan setiap serangan yang mengarah kepadanya. Pangelet terluka, namun dia terus memerintahkan pasukannya menyerang. Prawiro, Rangga Parijata, dan Singanuwuk terus berusaha menembus pertahanan Daha. Sementara Jajaka Pidikan mengamuk membabat setiap prajurit Daha yang menghadangnya. Prawiro berhasil membunuh Jaran Guyang. Rangga Parijata membunuh Kebo Caluk. Marah Demang Drawalika melihat teman-temannya tewas. Sementara Patih Kebumundarang melawan Singandaka dan prajurit-prajurit Majapahit. Pada kesempatan, Patih Kebumundarang menghujamkan tombaknya ke dada Singandaka, sehingga perwira Majapahit itu terlempar dari kudanya dan tewas seketika. Sementara Singanuwuk juga terbunuh oleh Parungsari, si kembar dari Majapahit telah tewas semua. Sementara kapal Asoka yang terluka tubuhnya dikepung oleh beberapa mantri Daha, namun dia segera dibantu oleh Gajah Pagon. Dengan mengamuk, Gajah Pagon melawan beberapa mantri Daha tersebut. Melawan mereka semua, Gajah Pagon siap mempertaruhkan nyawanya. Dia rela mati demi membela negaranya. Pada sebuah serangan membuat Gajah Pagon terguling ke tanah. Namun dia segera bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dibabatnya Buta Wilis dengan pedangnya hingga tewas. Kebo Wilalungan dan beberapa prajurit Daha meloncat menyerang Gajah Pagon. Gajah Pagon yang terluka berusaha menahan serangan mereka semua. Akan tetapi, dia terkena sabetan pedang dan tombak berkali-kali. Gajah Pagon tewas saat itu juga. Sementara itu, Kebo Kanigara tewas oleh Pamandana. Tumenggung Parungsari melawan Medang. Pada kesempatan, Medang berhasil menghantam kuda Tumenggung Parungsari, sehingga penunggangnya terjungkal ke tanah. Melihat kesempatan, segera Medang membabat leher Tumenggung Parungsari dengan pedangnya hingga tewas. Pangelet memacu kudanya, berusaha menyerang Nambi. Namun, Nambi melepaskan beberapa panahnya dan berhasil mengenai dada Pangelet, membuatnya tewas seketika. Demang Drawalika melawan Banak Kapuk. Kebo Kapetengan melawan Patih Kebumundarang. Sementara Mahesa Pawagal harus menghadapi Senopati Keburubuh dari Daha. Namun pada saat itu pula Patih Kebumundarang melihat Lembu Sora. Segera dia meninggalkan Kebo Kapetengan dan menyerang Lembu Sora. Demang Drawalika yang melihatnya segera membantu Patih Kebumundarang untuk menyerang Lembu Sora. Lembu Sora sangat marah karena harus melawan Patih Kebumundarang dan Demang Drawalika bersama-sama. Tanpa diduga, Dangdi memacu kudanya dan bermaksud menyerang Demang Drawalika. Kaget Demang Drawalika. Dia berusaha menghindar sehingga jatuh terlentang. Namun dia terinjak oleh kaki belakang kuda tersebut sehingga terluka cukup parah. Melihat para senapatinya berjatuhan, Patih Kebumundarang melompat ke kudanya dan meninggalkan lokasi pertempuran. Nasib malang dialami oleh Kebo Teki. Dia berhasil dicekik lehernya hingga tewas oleh Lembu Sora. Kalamudot dibunuh oleh Rangga Tan Gingsir. Karena ketakutan melihat semua itu, Bubar Baliman segera kabur dari peperangan. Pasukan Daha yang di selatan kacau balau. Banyak prajurit Daha yang mati setelah larinya Patih Kebumundarang. Sementara itu, di sisi timur, Ranggalawe menunggang kuda perangnya bernama Andawesi. Di depannya ada Mantri Sagarawinotan yang mengendarai kereta perangnya. Kereta perang itu terdapat payung berwarna putih. Ranggalawe berkata kepada Mantri Sagarawinotan, "Kau akan segera melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang Madura." Sementara di lokasi yang sama, mantri dari Daha Sirangga Palana berhasil dibunuh oleh Wirasanta. Jagawastra juga berhasil membunuh Rangga Semi dan Rangga Mayang. Sementara Rangga Janur terluka. Caraduta dari Daha juga tewas oleh Wanang Pati dari Madura. Suara hingar-bingar pertempuran masih terdengar. Jagawastra berteriak dan menyeru kepada Ranggalawe untuk segera perang tanding dengan Mantri Sagarawinotan. Ranggalawe setuju. Segera dia memacu kuda Andawesi, menyerang bagaikan singa ke arah Mantri Sagarawinotan. Tersenyum Sagarawinotan melihat serangan Ranggalawe itu. Sebagai mantri wira di Daha, dengan senang hati dia meladeni Ranggalawe. Pertarungan keduanya begitu sengit dan cukup lama. Pada satu kesempatan, Ranggalawe melompat dari kuda Andawesi ke kereta Sagarawinotan dan berhasil menghujamkan tombaknya ke dada Mantri Sagarawinotan. Mantri Sagarawinotan tewas di kursi keretanya sendiri.
Kematian Mantri Sagara Winotan disambut dengan tetabuhan dari pasukan Ranggalawe. Rangga Sumbi tewas oleh Rara Sindura. Rangga Bete terluka parah oleh serangan dari Tunjung Tutur. Arya Wiraraja berhasil menewaskan Rangga Janur. Surasampana menewaskan Rangga Sunti. Rangga Tandingsir banyak membunuh prajurit Daha. Dia memimpin orang-orang Madura untuk terus maju. Di jalan mereka bertemu dengan prajurit-prajurit Majapahit dan bergabung. Patih Kebumundarang terus memimpin pemerangan. Dia bergabung dengan pasukan utara. Gabungan orang Jawa dan Cina yang berperang di sana telah menimbulkan kerugian yang mengerikan. Para mantri Daha terus menahan serangan mereka. Di antaranya Rabowong, Bangodolok, Kebumayur, Mahisapati, Panji Sekar, dan Arjuna Pipilis. Banyak korban tewas berlumuran darah. Banyak para mantri Daha juga telah tewas. Yang tersisa hanya prajurit dari Cina. Prajurit Daha ketakutan. Mereka mundur sambil terus menahan serangan. Pemimpin pasukan Cina adalah Taru Laksana, didampingi Patih Janapati dan Taru Janaka. Taru Janaka menewaskan Mahisa Antaka, tinggal Arjuna Pipilis seorang. Sementara Raja Jayakatwang melawan prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Rangga Tanggiwang. Banyak prajurit Majapahit yang tewas. Mantri Daha yang tersisa tinggallah si Jangkung Angilo yang terus mendampingi sang Raja Jayakatwang. Pasukan Tartar segera mengepung Jayakatwang dan Jangkung Angilo. Taru Janaka dan Janapati melawan mereka berdua. Pada kesempatan, Raja Jayakatwang berhasil memukul mundur Janapati hingga terjatuh ke tanah. Tinggallah Taru Janaka. Serangan Raja Jayakatwang berikutnya berhasil menewaskan Taru Janaka. Sementara itu Janapati telah bangkit kembali. Sementara Taru Laksana menewaskan Arjuna Pipilis dan Mahisa Antaka. Segera Taru Laksana melawan Raja Jayakatwang. Raja Jayakatwang dikepung oleh banyak prajurit Cina. Namun, Raja Jayakatwang dengan marah mengangkat senjatanya dan melawan. Pertarungan antara Panglima Tartar dan Raja Jayakatwang terjadi. Mereka saling menyerang dan saling menangkis serangan lawan. Raja Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh Taru Laksana. Raja Jayakatwang akhirnya ditangkap. Taru Laksana memerintahkan untuk memenjarakan sementara. Dia bermaksud menyerahkannya kepada Arya Wiraraja dan kemudian meminta hadiahnya 2 putri Tumapel. Jangkung Angilo lari dari medan pertempuran karena ketakutan. Namun dia berhasil dikepung oleh prajurit Majapahit dan dikeroyok hingga tewas. Sementara Patih Kebumundarang berhasil disusul oleh Lembu Sora di tempat Lurah Trinipanti. Patih Kebumundarang memohon supaya Lembu Sora melepaskannya. Sebagai gantinya, dia akan memberikan anak gadisnya kepada Lembu Sora. Lembu Sora tidak tergoda. Akhirnya dia membunuh Patih Kebumundarang. Sementara itu Sri Raja Jayakatwang dipenjara oleh Taru Laksana. Dia bermaksud menyerahkannya kepada Arya Wiraraja dan Raden Wijaya untuk ditukar dengan hadiah 2 putri Tumapel. Sementara Raden Wijaya berhasil membebaskan putri bungsu dari Keraton Daha dan akan segera membawanya bersama Sodrakara dan Madrakara ke Majapahit setelah memenangkan peperangan nantinya. Arya Wiraraja mengaturkan sembah kepada Raden Wijaya. Ia mengatakan supaya Wijaya jangan terlalu lama di Daha dan segera kembali ke Majapahit untuk mengatur strategi menghadapi pasukan Tartar selanjutnya. Sesampainya di Majapahit, Raden Wijaya segera mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap apa yang harus dilakukan terhadap pasukan Cina tersebut. Dengan tersenyum, Lembu Sora mengatakan bahwa pasukan Tartar masih di mabuk kemenangan. Ini saatnya menyerang mereka yang di perjalanan. Mulanya Raden Wijaya dan para mantri takut melawan pasukan Tartar yang lebih banyak jumlahnya. Apalagi mereka juga diikutkan 200 orang tentara Tartar untuk mengawasi mereka. Namun ucapan Ranggalawe mengejutkan mereka semua. Ranggalawe berkata, "Pangeran jangan khawatir terhadap cita-cita. Sungguh itu hanya persoalan yang mudah. Pangeran tinggal memerintahkan kepada kami. Semua mantri di sini siap mati sebagai pahlawan. Lagi pula akan buruk jika kita menghindarinya. Janganlah pangeran takut untuk berperang, karena akan termasuk dalam Partayajna." Semua yang hadir setuju dengan sikap Ranggalawe. Selanjutnya, pertama-tama mereka menyerang pasukan Tartar yang mengiringi ke Majapahit sebanyak 200 orang Tartar, dipimpin oleh mantri muda bernama Sudarsana dan Suryanaca. Raden Wijaya memerintahkan kepada Arya Wiraraja, Lembu Sora, dan Ranggalawe untuk menyerang pasukan Tartar yang ada di Daha.
Begitulah akhirnya mereka melakukan serangan dadakan di Keraton Daha. Serangan tersebut menewaskan sekitar 400 orang tentara Tartar. Sudarsana menghadapi Janapati, Suryanaca menghadapi Taru Janaka. Sementara Lembusura masuk ke dalam puri istana. Seorang perwira Tartar menyerangnya, namun Lembusura menangkis serangan itu dengan kerisnya. Lembusura membalasnya dan melukai paha perwira itu. Selanjutnya dia menikam dada perwira Tartar hingga tewas. Lembusura berhasil menyelamatkan Putri Tungapel yang menjadi tawanan Tartar. Namun, Raja Jayakatwang tertinggal karena berada di dalam penjara. Pasukan Tartar melampiaskan amarahnya dengan membunuh Raja Jayakatwang di dalam penjara di ujung Galuh. Sebelum tewas, Raja Jayakatwang sempat menulis sastra bernama Kidung Wukir Polaman. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, Lembusura, Ranggalawe, dan Arya Wiraraja kembali ke Majapahit. Mereka menghadap Raden Wijaya di Puri Majapahit. Pada saat itu, yang bersamaan, pasukan yang sebelumnya dikirim ke Nusantara telah kembali. Mereka telah berhasil melaksanakan tugasnya. Mereka kembali dengan membawa harta karun yang sangat banyak, upeti dan para pangeran dari negeri yang ditaklukkannya, serta 2 putri bernama Darajingga dan Darapetak. Putri tertua Darajingga menikah dengan seorang bergelar dewa atau bangsawan tinggi keluarga raja, sedangkan Darapetak menikah dengan Raden Wijaya dan bergelar Sri Tinuhing Pura. Pimpinan penakluk diberi gelar Mahesa Anabrang, dan para mantri lain yang telah membantu juga dipromosikan dan diberi penghargaan. Arya Wiraraja tidak kembali ke Madura. Ia menetap di Tuban dan diberi nama Arya Adikara. Raden Wijaya dihormati sebagai raja dan kedudukan rajanya ditahbiskan oleh para pendeta. Ia menjadi raja yang memerintah seluruh negeri dan Nusantara. Demikianlah Kidung Panji Wijayakrama yang menceritakan perjuangan Raden Wijaya dan teman-temannya merebut kembali kekuasaan Singasari dari Raja Jayakatwang sampai berdirinya Kerajaan Majapahit dan dia diangkat sebagai raja pertama di kerajaan tersebut.